kamu. Iya. Ternyata aku sekarang sudah memiliki cinta sejati aku. Dengerin Aku tuh- tuh, A. Aku tuh bahasa Inggrisnya I'm happy for you. Aku bahagia buat Nggak usah meluk. Aku tuh sebenarnya bukannya aku nggak suka sama kamu, tapi aku lebih bahagia kalau kamu sama orang lain. Kenapa? Karena kamu kegedean. Kayak maksudnya Cintanya tuh kegedean. buat aku dan aku rasanya cinta aku nggak segede itu buat kamu. Aku takutnya kamu kecewa. Ya aku mengerti, tapi aku nggak apa-apa karena kan ternyata si Kamcilok itu walaupun dia nggak kaya tapi dia bisa memberikan segalanya buat aku. Walaupun aku tidak mendapatkan harta, yang penting aku mendapatkan kebahagiaan. Iya. Yakin kamu? Yakin kamu nggak ada harta nggak apa-apa kebahagiaan. Iya loh. Di mana-mana Ya, juga. manasin. Di mana-mana cewek lebih baik diputusin di dalam mobil daripada di atas motor Angkot. ojek atau Iya, benar. Iya, coba kamu bayangin. Kamu yakin sama dia? Min, aku jadi bimbang. Enggak. Lu masa digituin doang goyang? Katanya lu sayang. Gimana sih? Iya, aku sayang. Min jadi ragu gitu, Min. Sayang. Beneran ragu. Kamu Iya. berarti akan menjalani dengan cinta sejati kamu. Iya, aku mau menjalani dengan cinta sejati aku. Tapi ingat ya, cinta itu bisa hilang. Bisa kalah sama yang namanya kenyamanan. Kamu harus hati-hati. Oh berarti yang kemarin nyaman ya? Yang mana? Nyaman, bukan nyaman. Temenan. Bukan nyaman. Tapi? Enak. Enak diajak ngobrol, enak diajak pergi, enak diajak semua. Kan susah nyari temen yang enak diajak ngobrol ya. Ada apa sih ribut-ribut banget di depan ruang praktek ini? Nggak ribut, perasaan siapa yang ribut? Nggak ada yang ribut, nggak ada yang ribut. Orang kedengeran. Orang kok kita mau masuk ngobrol. gitu Kita ngobrol, aja. kita lagi syuting, lagi syuting. Kalau mau syuting jangan di ruang praktek, di tempat lain kenapa sih? Oh, tapi kan dokter kan biasanya masuk tuh ada pantun. Pantunnya apa dulu? Nah gitu dong. Pagi-pagi Pagi-pagi. pasar buru-buru. Gak ngantuk dong. Ada Dinar punya pasangan baru. Emang nyambung nih barusan. Coba ulang pagi-pagi. Dia kalau disuruh udah gak mau. Coba dulu. Bisa diulang lagi ya. Pagi-pagi. Min, pagi-pagi Ke pasar buru-buru. ke pasar buru-buru. Ya, Hari ini kita pergi berburu. nggak ada begitu deh. Si Rapi suka sama ibu-ibu. Terserah. Terserah. Kita baca dulu ya. Kalau jatuh cinta bikin jantung berdebar. Iya. Lebih baik pacaran sama dokter biar jantung aman. Nah, Fakta medis kita buka dong. Nah, Ridho Ilahi dikabarkan segera menikah dengan Dinar Candy. Ya, insya Allah kalau iya. jodohnya pasti menikah ya dong. ya. Kok jadi ragu sih tadi? Iya kok jadi enggak? ragu lu? Makanya jangan itu tadi dibilangin. Itu satu atau dia Nyanyi Ah, kok ke situ? Yakin dong. Gue bingung, ini dokter Boyke Saiful Jamil sih. nyanyi. Oke, fakta berikutnya kita lihat ya. Nih, Yang kedua. Dinar Candy. Operasi hidung Dinar Candy rogo kocek 50 juta. Ini operasi bener? Mana sih? Ah enggak. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menghapus kenangan indah bersama mantan kekasihnya. Emang bisa. Dinar, emang bisa Hubungannya kamu nggak hubungannya gitu di operasi hidung terus kemudian bisa melupakan kenangan dengan kekasih. Nggak tahu sih ini keanehan atau bukan. Kadang-kadang kita tersakiti nih, terzolimi. Dan aku tuh pengen kayak melupakannya tuh dengan cara menyakiti diri sendiri. Ih parah banget dok dia. Parah. Tapi enggak, iya daripada menyakiti yang aneh-aneh ya udah dia operasi hidung, sakitnya kan jadi cantik. Tapi penasaran saya dok. Ini kan bilang katanya hidung Iya. operasi gara-gara dia pengen melupakan mantannya. Betul. Iya. Pasti kan kalau habis operasi plastik dia akan ketagihan. Operasi hidung kan bermacam-macam ya. Tujuan untuk operasi hidung itu kan bisa. Kenapa kamu ketawa? Terus Jangan gitu, Min. Enggak. Udah. Bisa untuk simpan di memancungkan memori. hidung, bisa untuk mengecilkan cuping hidung, bisa untuk menambah ujungnya hidung saja, bisa juga untuk melebarkan ya yang terlalu kecil dilebarkan. Jadi ada bermacam-macam. tapi bahaya nggak sih dok Iya. operasi plastik gitu dok? Namanya kan Bahaya operasi nggak sih, Dok? plastik. Saya takutnya pakai plastik kresek gitu kan kita bahaya. Ya nggak gitu juga. Beda. Iya teman saya operasi Operasi plastik pas udah kelar mukanya di sini tulisan tahan pecah. Pakai plastik ember. Oke, sekarang Denny pakai peraga deh.
manggil Praga. Iya. Di sini ada juga kok. Praga, masuk. Gini. Bahaya nggak? Ini mau ngapain dok? Ya. Ini kan kamu Mario Bros. pernah Iya. dioperasi plastik. Iya. Nanti ini kan operasi hidung nanti saya jelasin. Kenapa? Tapi sebelum kamu melakukan operasi plastik ada 6 hal yang harus ditanyakan kepada dokternya. Oh, gitu. Maaf nih dok sebelumnya. Ini kok Mario Bros apa hubungannya dok? Nah, apa hubungannya dok? Mario Bros dengan ini dok? Iya. Mario Bros. Dokter nih. Itu jangan nanya-nanya yang aneh-aneh. Tadinya, dong. Udah disuruh pantun, suruh nyanyi, suruh Mario Bros, suruh jerangin lagi ini kan Iya, lupa. Bukan, tadinya kan mau mengundang Bapak Mario Teguh, tapi sibuk jadi Bapak Mario Bros. Bapak Mario Teguh. Dokter ada masalah sama Mario Teguh? Nggak ada. Kenapa ke situ tuh Sel? Katanya nggak mau Mario Teguh. Oke. Nggak ada. Jadi dok, dok 6 hal yang harus ditanyakan sebelum kita operasi plastik itu apa aja sih dok? 6 hal yang harus diperhatikan. Pertama, kamu harus tahu reputasi dokternya. Berapa banyak dia sudah melakukan tindakan operasi. Ya. Yang kedua, kamu harus tahu di mana kamu akan dilakukan tindakan operasi bedah plastik. Apakah di klinik ataukah di rumah sakit? Di rumah sakit mungkin lebih mahal tapi lebih safe. Karena kan ada ICU. Kita nggak tahu ketika lagi dioperasi tiba-tiba terjadi Pendarahan. shock anafilaktik atau pendarahan. Kita bisa bawa ke ICU. Oh, Ya. gitu. Ketiga, kamu juga harus tanyakan resikonya apa kalau saya dioperasi hidung ini misalnya ya. Iya. Apakah nanti bisa mampet? Apa nanti bisa infeksi? Ya. Kemudian berapa lama saya harus menjaga hidung ini supaya tidak kena matahari, tidak minum alkohol dan sebagainya. Itu harus ditanyakan resiko-resikonya, ya. Kemudian yang keempat juga harus ditanyakan mengenai biaya. Biaya. Ya, biaya itu meliputi berapa biaya dokternya, berapa biaya ruang ICU, kalau ruang perawatan, Endorse ruang bisa nggak? operasi. Endorse. Apa-apa endorse, apa-apa endorse. Ada operasi di luar negeri itu semua endorse juga mau. Kemudian hal yang lain ya, yang kelima selain resiko-resiko juga, mesti ditanyakan juga adalah kalau seandainya terjadi komplikasi, dia itu jarak rumahnya dekat apa enggak? Dokternya bisa ditelepon apa enggak? Itu juga perlu ditanyakan. Ya, hal-hal yang seperti itu. Kemudian tadi selain resiko-resiko infeksi, ya, kemudian resiko-resiko perdarahan, itu juga harus tahu bagaimana menangani selama dia itu setelah operasi itu di rumah. Dok, Kita lihat nih, Ya. contohnya Iya. hidungnya ini. Iya. Dulu kamu dioperasi hidungnya untuk apa? Untuk mancungin? Meninggiin. Oh, ninggiin. Nah, itu tadi. Karena dulu meninggikan hidungnya tulang emang hidung. ceper banget sampai sini. Gitu. Kalau jalan aja dia keserempet hidung sendiri. Oh jadi ditinggiin ini. Ya, jadi Enggak, sebenarnya dulu. ini gambar apa sih? Aku salah fokus. Ini di dalam gambaran lubangnya, hidung. lubang hidung ini. Ini rumah hidungnya. Setelah dibuka, dia dioperasi seperti itu lubang hidungnya. Ininya dioperasi diambil, ya. Oh gitu yang Ya, dilakukan ini dok? diambil. Ya. Oh, diambil. Yang tulangnya itu dok? Tuh, seperti itu. Kemudian ini juga ya nanti dibelah, kemudian diambil, kemudian ini dirapatkan lagi jadi lebih tinggi. Ini juga dirapatkan lebih tinggi, kemudian yang bagian dari sini ditaruh di bawah ini sebagai ganjelan tulang sehingga tulangnya hidungnya itu menjadi lebih mancung. Oh, gitu. Lah berarti diganjel. Bukan Lah hidung lu diganjel. nggak jauh beda sama pintu. Bukan ganjel. Ini tuh dimasukkan ke sini nih. Semua tindakan operasi yang namanya instan tetap kamu juga harus sering kontrol. Iya, betul. Ya. Karena itu ada yang dikatakan boleh dibilang sebagai kadaluarsa, sebenarnya bukan. Karena tubuh kita juga kan akhirnya dengan adanya benda asing dia bereaksi. Kadang-kadang hidungnya itu kelihatan lebih kepeo atau berkurang ininya ya. Tulangnya juga ada reaksi-reaksi serum ataupun ada perdarahan. Itu juga mesti diperhatikan. Iya. Jadi tidak semua yang ciptaan manusia itu bisa bertahan sampai berpuluh-puluhan Betul. tahun. Jadi tetap harus kontrol ke dokter bedahnya. Demikian juga untuk payudara, demikian juga untuk perut. Itu harus perlu kontrol. Iya. dok, masalahnya boleh dok. Kenapa? Apa? Kalau misalkan kita operasi berkali-kali, itu ada efeknya nggak dok? Kali-kali pasti ada efeknya. Ya, makanya
orang melakukan operasi plastik itu karena ada rasa ketagihan. Iya, itu bahaya. Ketagihan, pengen lebih cantik. Namanya operasi plastik itu hampir seluruh badan. Sehingga kadang-kadang orang tidak mengenal lagi. Iya. Itu siapa? Karena sudah semuanya mengalami operasi plastik berkali-kali. berkali-kali. Tapi dokter, Katanya, sampai malaikat pun datang mau nyabut nyawa. Ini yang mana nih? Bener nggak apa kenal. enggak? Gitu. Nggak kenal. Anda kenal lagi. Aduh, ada-ada aja. Lagian dok, kalau Dokter gimana sih? Jangan-jangan nyindir lagi. Oh enggak, jadi kamu. Tapi ini bener ya dok, maksudnya tuh pas aku operasi hidung tuh pengen operasi yang lain, tapi dari situ aku kayak belajar buat ngalihin kekerjaan ke yang Ya. lain biar nggak ketagihan. akhirnya di Narkendi nggak jadi operasi semuanya dok, lebih ke operasi zebra dia.